meninggal di Papua akibat kontak tembak dengan KKB. Sepanjang 2021, sebanyak 44 orang dilaporkan meninggal akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di beberapa lokasi di Papua. Memang benar dari 92 kasus penembakan yang terjadi mengakibatkan 44 orang meninggal, 15 orang diantaranya anggota TNI Polri, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri dalam keterangan akhir tahun di Jayapura pada Kamis. Dia mengakui kasus penembakan yang melibatkan KKB memang mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang tercatat 49 kasus atau naik 87,75%, karena di tahun 2021 terjadi 92 kasus. Kasus-kasus yang melibatkan KKB itu terjadi di 7 Polres, yaitu Polres Mimika, Intan Jaya, Puncak Yaukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Polres Kerom. Dari data yang ada terungkap selama periode itu tercatat 18 warga sipil meninggal dan 11 orang KKB dilaporkan tewas. Kedepan, kata Kapolda, dalam keterangan akhir tahun yang dihadiri tokoh-tokoh agama, anggota sudah diperintahkan untuk tidak melakukan pengejaran dengan berbagai alasan. Kalau anggota melakukan pengejaran, kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa dan senjata sehingga memperkuat persenjataan mereka, KKB, jelas Fakiri. Kapolda Papua berharap ke depan aksi penembakan yang dilakukan KKB berkurang, bahkan tidak lagi terjadi hingga Papua benar-benar menjadi tanah damai. Apalagi nantinya polisi yang ditugaskan di wilayah itu adalah anak-anak asli setempat, sehingga dapat membuat wilayah itu aman dari gangguan KKB. Saat ini 1.999 anggota Polri program Bintara Noken yang dibiayai dana otonomi khusus dan merekalah yang akan dikembalikan ke daerah pengirim, kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakiri. Penyerang Satgas Nemangkawi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ternyata kelompok kriminal bersenjata KKB Ngalom Kupel, pimpinan Lamek Alep Kitaplo. Lamek Taplo merupakan pangkodap 15 Ngalom Kupel. Informasi dirangkum dalam iNews. Dalam kontak senjata tersebut, seorang Brimob anggota Satgas tertembak di punggung. Identitas korban terluka yakni anggota Brimob bernama Baratu Baktiar. Dia ditembak dari jarak 100 meter saat berada di depan pos dalam kondisi cuaca berkabut pada Senin, pukul 6:52 WIT. Anggota terkena tembak rekloset pada bagian punggung bahu sebelah kiri. Anggota terluka dalam kondisi stabil dan sudah dirawat di Jayapura. Saat ini kami akan lakukan penebalan pasukan Satgas Damai Kartens, ujar Kapolres Pegunungan Bintang. Ujar Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito pada Senin 17 Januari 2022. Menurutnya, saat ini anggota terluka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Jayapura dengan menggunakan helikopter. Penyerangan KKB ini terjadi menjelang penarikan pasukan Satgas Nemangkawi menuju Timika. Aparat gabungan tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lamek Taplo. Sampai saat ini, Apkam TNI Polri masih bersiaga di pos masing-masing untuk mengantisipasi aksi lanjutan. Situasi saat ini, Pegunungan Bintang aman terkendali, katanya. TNI mengerahkan pasukan para Raider 431 Satria Setia Perkasa atau SSP untuk memburu kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Lamek Taplo yang menembak anggota Brimob Baratu Baktiar Yuni Wadaru di Pegunungan Bintang. Pasukan elit yang bermarkas di Karyanggo, Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu pasukan elit Divisi 3 Kostrat yang berkualifikasi para Raider. Saat ini pasukan para Raider 431 SSP bertugas di Papua BKO Kodam 17 Cendrawasih sebagai satuan tugas Pamtas Mobile. Sebelumnya, Baratu Baktiar Yuni Wandaru, anggota Belukar Brimob yang tergabung dalam operasi Nemangkawi, tertembak pada bagian bahu saat berjaga di pos Satgas Belukar Ops Nemangkawi di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua sekitar pukul 6.00 WIT. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kol INF Aksar Langga mengatakan satuan para Raider 431 SSP Kostrat ini memang telah bertugas di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Ya, pasukan ini memang sudah ada di sana dan bertugas di pos Kiwirok. Pasukan ini akan membantu untuk melakukan pengejaran terhadap KKB yang melakukan penembakan terhadap anggota Brimob, kata Kol INF Aksar Langga dikutip dari Sindo News pada Senin 17 Januari 2022 malam. Menurut Kapendam, situasi di Pegunungan Bintang saat ini telah kondusif. Pasukan TNI Polri tetap bersiaga untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan. Sepak terjang para Raider. Pada era 1980-an, Batalion Infanteri para Raider 431 ini dikenal dengan nama Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Lintas Udara Kopassus.
Pasukan ini sebelumnya merupakan bagian dari Grup 3 Kopasanda dengan nama Detasemen Tempur 31 untuk mengantisipasi wilayah Indonesia bagian timur. Pada 6 Maret 1985, Grup 3 Kopasanda diorganisasi menjadi Brigade Infanteri 3 Lintas Udara Kopassus, sehingga Detasemen Tempur 31 direorganisasi menjadi Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Linut Kopassus. Nomor pengenal 431 merupakan warisan dari Batalion 431 yang berkedudukan di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1963 sesudah melaksanakan operasi Trikora di Irian Jaya. Namun pada 9 Desember 1986, Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Linut Kopassus dialih status menjadi Brigif Linut 3 Kostrat. Alih status dipimpin KSAD Jenderal TNI Tri Sutrisno, sehingga Batalion Infanteri 1 Brigif 3 Linut Kopassus beralih menjadi Batalion Infanteri Lintas Udara 431 Satria Setia Perkasa. Usai alih status, ada sejumlah anggota pasukan ini ditempatkan di satuan-satuan infanteri baik di Kostrat maupun Kodam-Kodam. Pasukan ini pun banyak diterjunkan di medan penugasan baik di Timur Timur maupun Irian Jaya dengan hasil yang gemilang. Bahkan pasukan ini pun menorehkan keberhasilan dalam medan operasi di Nanggroe Aceh Darussalam pada 2002 hingga 2003.